keributan, ada kebakaran, atau ada gempa, gitu. Yang biasanya nggak bisa lari atau nggak bisa loncat dari ketinggian tertentu, tiba-tiba bisa push. Itu namanya inner power. Semua orang tuh punya power yang ditabung, yang tersimpan. Dan itu akan muncul pada saat kita amat sangat membutuhkannya, dan kemudian kita punya keyakinan bahwa kita bisa melakukan sesuatu itu. Nah, semua orang itu ada. Mudah-mudahan hari ini inner power kita tetap bisa memberikan semangat untuk kita. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, hari ini malam ini kita berbicara tentang komunikasi suami istri. BTW di sini ada yang sudah menikah belum sih? Coba raisen kalau ada yang sudah menikah. Kemarin saya lihat ada yang gendong anak. Gak ada ya? Asik. Berarti saya akan berbicara secara lugas dengan pengalaman dan sependek ilmu pengetahuan yang saya punya. Baik teman-teman sekalian, ada yang tahu komunikasi itu dari kata apa? Artinya apa? Maknanya apa? Secara apa kemarin? Genealogi. Communicate. Nah, ada yang kuliah komunikasi nggak di sini? Apa itu komunikasi? Ayo tuh, masa kalah sama nenek-nenek? Oh, jam segini udah masih pada diem aja. Communicate. Apa itu komunikasi? Ada nggak yang kuliah di jurusan komunikasi? Interaksi, Ustazah. Apa tuh? Interaksi. Interaksi? Iya, pasti ada interaksi sih ya kalau komunikasi ya. Oke, makasih Harun. Yang lain? Nanti saya ngejelasin komunikasi, terus ditanya komunikasi teh naon buka teuing, atuh jaka sembung makan permen ya, nggak nyambung men atuh sok apa tuh komunikasi teh? Interaksi dengan dua orang atau lebih, interaksi secara ucapan atau lisan. Harus ucapan aja gitu? Oke, makasih Jafar. Eva, interaksi secara ucapan atau lisan. Terus yang lain? Interaksi untuk mendapatkan maksud yang sama. Oke. Kalau orang lagi berantem, komunikasi nggak? Komunikasi nggak kalau orang yang lagi berantem? Kan berinteraksi tuh secara ucapan, secara lisan, saling mencaci gitu. Itu komunikasi bukan? Proses menyampaikan informasi kepada orang lain. Oke, makasih Lisna. Muflih, makasih Muflih. Interaksi untuk mendapatkan maksud yang sama. Ada yang lain? Ayo tuh, itu teh proses menyampaikan dan menerima informasi. Proses menyampaikan dan menerima informasi. Berarti ada unsur apa aja tuh, Iva? Ya, ceritanya kayak lagi kuliah gitu ya, gaya. Jadi kalau proses menyampaikan dan menerima informasi, berarti ada apa aja di dalam proses komunikasi itu? Ada komunikan. Ini kayaknya dapat mata kuliah komunikasi ya. Ada komunikan, ada komunikator, terus satu lagi? Ada proses, ada pesan yang disampaikan, ada prosesnya, ada penerimaan. Itu baru disebut komunikasi. Mari kita lihat apa yang disampaikan Imam Marsudi. Penyampaian pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan baik secara lisan maupun tulisan, verbal dan non-verbal. Habis lihat di Wikipedia ya, sama persis. Makasih Imam Marsudi. Gaisa Zahira, pengiriman dan penerima pesan sehingga pesan yang dimaksud dapat difahami. Oke, terima kasih. Wih, keren lah, pinter-pinter. Jadi komunikasi itu adalah sebuah proses. Nah, kalau dinamakan sebuah proses artinya terjadi sebuah aktivitas, terjadi sebuah interaksi, menyampaikan pesan. Berarti harus ada pesan, kontennya harus ada. Pernah lihat bayi yang ngobrol berdua? Yang satu pakai bahasa apa, yang satu pakai bahasa apa, nyonyong gitu. Mungkin dua-duanya satu sama lain nggak ngerti. Itu komunikasi bukan?
Ada nggak pesan yang disampaikannya? Nggak ada. Kemudian ada yang menyampaikan dan ada yang menerima pesannya gitu. Nah, itu baru dikatakan komunikasi. Terjadi interaksi. Ada pesan yang disampaikan, tapi yang ngedengernya cengong aja beres. Oh, suaminya ngomong, istrinya tuh tadi ngomong apaan sih, Bah? Gak ngerti deh. Ah, itu belum komunikasi. Atau ada juga orang yang begini, istrinya nggak banyak ngomong, diem aja, dia cuma melakukan beberapa hal, misalnya ekspresi wajahnya, atau dia misalnya yang biasanya bikin kopinya pakai gula tiba-tiba tidak pakai gula, lalu suaminya langsung ngerti, oh, ada yang salah nih, apa yang salah dalam saya, itu udah komunikasi tuh, pesannya udah nyampe, nggak ngomong, nggak nulis, nggak apa, tapi bahasa tubuh, sesuatu yang dia tunjukkan itu kemudian pesannya ditangkap oleh suami, itu udah jadi komunikasi. Oke, itu dulu ya. Baik, teman-teman sekalian, kalau ada yang kemarin memperhatikan ketika saya menjelaskan surat An-Nisa ayat 1. Oke? Ingat ya, surat An-Nisa ayat 1 ya. Apa yang menjadi basis nilai dari sebuah interaksi dalam ketika suami istri berinteraksi? Ada bisa jawab? Basis nilainya apa? Ketika tasa'aluna bihi. Apa hi itu, domir hi itu kembali ke apa coba? Ayo tuh biar tenundutan ih. Mita Tarmiati. Lagi on nggak? Kemarin ikut nggak Mita? Halo? Ya, Mita. Nggak tidur kan, Mit? Lagi ngambil kopi ya. Pipit. Pipit Robiani. Hadir, Bu. Apa tuh? Yang jadi basis nilai dalam tasa'alun, dalam interaksinya suami istri di surat An-Nisa ayat 1. Lisna lagi buka ayatnya tuh, apa sih kata Lisna gitu. Lupa lagi, Bunda. Lupa lagi. Kemarin saja ada yang masih ingat? Dewi Imilyati apa sih? Iya itu. Dew. Ingat nggak Dew? Oh, Dewi lagi ngambil combrok ke belakang. Tadi yang satu lagi ngambil kopi, Dewi lagi ngambil combrok. Sok atuh siapa yang bisa jawab atuh? Ini siapa nih? Seminar pranikah sesi 4. Siapa ini? Enggak ada namanya. Ayo sih. Saya tutup nih kalau nggak ada yang bisa jawab. Ini ada yang jawab di chat. Di chat. Ya, saling meminta dan harus atas dasar ketakwaan kepada Allah. Masya Allah. Muflihatun Nisa. Keren banget namanya. Muflihatun Nisa. Masya Allah. Barakallah Nisa. Betul ya, di dalam surat An-Nisa ayat 1 itu, kemarin saya bilang, teman-teman, nanti kalau suami istri itu ya, interaksinya, isinya tuh cuma satu, saling meminta. Dah, itu doang. Istri minta uang belanja, suami minta dimasakin, minta dijemput dong yang, minta di ngertiin dong yang, minta dimaafin dong beb, minta digarukin dong, minta siapin baju dong, minta. Isinya itu tasa'aluna. Tapi oleh Allah dikasih clue, tasa'alunya itu harus atas dasar ketakwaan. Oke, saya share screen ya. Baik, teman-teman sekalian, komunikasi efektif. Kenapa saya mengatakan efektif? Karena banyak suami istri yang melakukan komunikasi tapi tidak efektif. Komunikasi efektif itu seperti apa? Komunikasi yang caranya benar, prosesnya benar, kontennya jelas, diterima dengan baik oleh penerima pesan.
Sehingga bukan cuma sekedar berinteraksi, bukan cuma sekedar banyak ngobrol dan seterusnya, tapi kemudian pesannya, substansinya, kontennya nggak sampai, itu bukan komunikasi. Komunikasi efektif suami istri ini, kalau kita kembali ke surat An-Nisa, basisnya adalah takwa. Outputnya apa? Tasa'aluna bihi wal arham. Kemudian timbullah al-arham. Jadi kalau basis dari saling meminta, saling berkomunikasi, saling berinteraksi itu adalah ketakwaan, buahnya adalah kasih sayang. Jadi kalau misalnya, ini saya ambil contoh ya, ada seorang suami yang menyuruh istrinya tilawah misalnya. Benar nggak? Benar kan? Tapi kemudian kalau suami meminta istri untuk tilawah, lalu kemudian yang timbul di dalam perasaan istrinya itu justru rasa marah, rasa sebel, rasa kesel, disuruh tilawah melulu, itu berarti ada yang salah dalam proses. Yang harus introspeksi adalah suaminya, mungkin caranya yang kurang baik, atau timingnya yang kurang pas, atau yang harus introspeksi adalah si istrinya. Kenapa dia membenci suaminya? Kan benar ngasih meminta dia untuk tilawah, untuk sholat, benar untuk menutup aurat misalnya. Tapi ketika disuruh menutup aurat, istrinya malah sebel, norak banget, kampungan banget, suami gue ntar gak cantik kalau disuruh pakai kerudung misalnya. Itu ada bukan saling cinta kemudian yang muncul dengan komunikasi itu. Berarti ada yang salah di dalam basis nilai yang melandasi interaksi tersebut. Bisa jadi mungkin suaminya ilmunya kurang pas. Bisa jadi ketakwaan istrinya tidak sedang baik. Jadi outputnya itu adalah harus al-arham. Nah, prosesnya itu harus resiprok. Tahu resiprok? Pelajaran bahasa Indonesia ya. Resiprok itu saling. Nggak bisa istri aja yang aktif gitu. Suaminya ngebetem aja. Apa itu ngebetem? Ngebetem is diem. Atau sebaliknya, suaminya yang aktif, istrinya pasif aja gitu. Itu nggak akan jadi. Dia harus resiprok. Dari mana Bu Sufi menyimpulkan harus resiprok dari ayat ini? Lihat itu, tasa'aluna. Tasa'alun itu menunjukkan sesuatu yang dilakukan oleh dua pihak. Nggak cuma satu. Artinya proses itu harus terjadi saling. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Nah, ruhnya dalam pola interaksi itu karena dia basis nilainya adalah ketakwaan, maka ruhnya itu adalah keyakinan bahwa dalam proses berkomunikasi itu ada Allah yang dekat dengan kita. Ya, ketika seorang suami melakukan komunikasi dengan seorang istri dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang sarkas misalnya gitu, itu pasti hasilnya tidak akan baik, tidak akan menimbulkan al-arham. Nah, oleh karena itu, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan takwa itu rukunnya apa? Ada yang pernah baca? Apa rukun takwa? Kan kalau artinya apa? Takwa itu menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, kan gitu ya. Kalau rukunnya apa? Ayo, ada yang bisa ini? Oh, anak-anak senangnya di chat ya. Kenapa kata-katanya saling meminta Ustazah, bukan saling meminta dan memberi? Kalau saling meminta, berarti ada yang diminta untuk memberi. Kenapa kata-katanya saling meminta, tidak saling meminta dan memberi? Itu menunjukkan bahwa ketika kita menikah, kita harus siap untuk memberi, karena pasangan kita nanti akan meminta. Apa di dalam gaya bahasa Arab itu ada istilah hazf. Hazf itu ada kalimat, kata atau huruf yang dihilangkan,
Tapi maknanya nanti di ayat berikutnya di surat An-Nisa ayat 19 itu ada dihazaf. Jadi gitu ya, Neng Eva, kenapa tidak saling meminta dan memberi? Karena cukup disebut saling meminta. Artinya gini, ini kalau saling ya, saya sama suami saling meminta. Pada saat saya meminta, itu pada saat yang sama harus ada yang memberi kan? Jadi udah otomatis gitu loh, Neng. Gitu. Tadi saya nanya apa? Eva saya jadi lupa. Tadi saya nanya apa? Nanya apa? Salwa tadi saya bilang apa? Rukun takwa. Oh iya, rukun takwa apa? Sok, ada yang tahu nggak? Saya tungguin di chat. Rukun takwa menurut Ibnu Taimiyah apa aja? Gak banyak, cuma satu. Ayo, Atui jawab, Atui. Ini ya, kalau kuliah dosen ngajar terus nggak ada yang jawab tuh katanya bete tahu. Eva jawab ilmu. Iya betul. Rukun takwa tuh cuma satu, ilmu. Cuman ilmu tentang apa? Nah itu bisa kayak lapisan tenggo tuh ratusan. Ilmunya tentang apa kan? Takwa itu melakukan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Bagaimana kita bisa melakukan kalau kita tidak tahu apa yang menjadi perintah Allah? Bagaimana kita bisa menjauhi kalau kita tidak tahu apa yang dilarang oleh Allah? Bagaimana kita bisa menjalankan kalau kita nggak tahu bagaimana cara menjalankannya? Bagaimana kita bisa menjauhi, meninggalkan maksiat kalau kita tidak tahu bagaimana cara meninggalkannya? Ya kan? Jadi syaratnya itu adalah ilmu. Udah itu satu aja. Maka seperti saya katakan kemarin atau tadi ya lupa. Berumah tangga itu yang harus selalu on progress, ongoing itu adalah mencari ilmu. Sampai kapan Bu Supi? Sampai mati. Minal mahdi ilal lahdi. Nanti di fase kehidupan bersuami istri itu, nih kaitannya sama bersuami istri misalnya ya. Kalau begitu nikah mah ya, paling yang dibutuhkan itu saling memahami ritmenya, kebiasaannya dan seterusnya. Nanti begitu usia 30 tahun, beda lagi tuh ceritanya. Perempuan udah mulai postur tubuhnya berubah. Laki-laki kemudian udah semakin banyak lingkungan kerjanya. Tuntutan ekonominya makin tinggi. Laki-laki nanti di usia 40, laki-laki fokus pada mencari nafkah, menutupi segala kebutuhan hidup. Di usia 40, perempuan sudah mulai anak-anak udah agak besar dan seterusnya, banyak waktu, banyak luang gitu ya. Nanti di usia 50 lain lagi ceritanya. Si istri udah menopause, suami udah andropause, dan seterusnya. Terus aja. Punya anak. Ketika hamil, mualnya, sebelnya, dan lain sebagainya, itu juga butuh ilmu. Gimana meredamnya, menanggulanginya. Nanti anak balita, anak bayi, nangisnya, susah makannya, rewelnya, ketika anak balita belajar bicara, mengenal huruf, angka, warna, dan lain sebagainya. Nanti SD mulai anak punya egosentris, mulai anak merujuk pada dunia luar. Nanti di SMP mulai dia mempunyai ikatan peer group yang kuat banget dengan teman sebayanya. Dia mulai meninggalkan sedikit demi sedikit orang tuanya. Kalau di SD anak akan bilang kata bu guru juga. Kalau SMP SMA nanti anak bilang kata teman aku gitu. Udah nggak ada lagi tuh. Kalau waktu TK kata mama gini, kata papa begini. Itu beda lagi nanti ilmunya. Terus aja. Maka mempelajari ilmu dalam segala aspek ketika rumah tangga itu nggak boleh berhenti. Nggak boleh berhenti. Itu jalan terus. Nah itu teman-teman ya, dalam komunikasi. Ini dia. Ini saya cuma menjelasin ini sih sebetulnya. Waduh, ini badan udah krek. Ya ayyuhalladzina amanu. Teman-teman sekalian saya ngasih ini sedikit ya. Kalau ada ayat di dalam Al-Quran
diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina aman. Wahai orang-orang beriman. Itu tandanya setelah kalimat itu Allah akan membuat sebuah aturan, peringatan. Apa itu tentang hukum, apa itu tentang akhlak, apa itu tentang apa yang akan terjadi di akhirat dan seterusnya. Ada 89 kali Allah mengulang kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan semua kalimat di belakangnya. Kata dosen saya, amalkan yang 89 itu beres. Nah, yang disentuh oleh Allah itu adalah iman. Ayat ini panjang, tapi saya ingin menggarisbawahi perintah Allah tentang bagaimana cara seorang suami memperlakukan istri dan sebaliknya. Awalnya di atas ini bercerita tentang tidak bolehnya seorang suami mengambil apa yang menjadi hak istrinya dengan cara paksa. Tidak boleh juga dia mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada istrinya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji, bermakna mahar. Jadi kalau seorang suami udah ngasih mahar kepada istrinya, itu 100% menjadi hak milik istrinya. Nggak boleh diganggu gugat. Kecuali kalau perempuan itu melakukan fahisha mubina atau zina. Maka si perempuan itu harus mengembalikan maharnya. Atau kalau dia menggugat cerai suaminya. Emang bisa? Bisa. Namanya talak hulu. Itu nanti dibahas di fikih munakahat. Kalau seorang istri menggugat cerai suami, maka dia harus mengembalikan mahar kepada suami. Nah, yang ingin saya kasih highlight di sini adalah firman Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Maka perlakukanlah mereka, karena ini khitabnya laki-laki. Khitab itu apa kemarin saya bilang? Khitab itu orang yang diajak bicara oleh Allah dalam konteks ayat ini. Dalam konteks ayat ini yang diajak bicara oleh Allah adalah suami. Laki-laki. Perlakukan mereka para istri kalian bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Laisa bil haqq, bukan dengan benar, tapi dengan ma'ruf. Nanti kita bahas ya satu-satu. Wa'asirhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna. Nah, ini nih. Itu satu ya tadi ya. Jadi ketika kita tasa'alun dengan pasangan itu harus dengan cara yang ma'ruf. Satu. Kedua, kalau ternyata kita kemudian mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai dari pasangan kita, maka kata Allah, ini lihat nih ya, teman-teman perhatikan. Ada nggak kata bersabarlah di sini? Fa in karihtumuhunna, harusnya di sini fasbiru fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Harusnya di sini ada kata fasbiru. Tapi dihazab nih sama Allah, dihilangkan. Maka jika kamu membenci sesuatu yang ada pada diri mereka, yaitu istri-istrimu, fa'asa, Allah nggak jelaskan nih, nggak mengeluarkan kata bersabarlah secara lughahnya. Maka boleh jadi, kata Allah, kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan pada pasanganmu itu sesuatu kebaikan yang banyak. Jadi kalau tadi prosesnya harus bil ma'ruf, yang kedua Allah menyuruh kita bersabar ketika melihat kekurangan. Seperti yang saya katakan kemarin ya, punya pasangan itu nggak kayak fitting baju, nggak kayak beli baju di mall. Kecilan, keluar di kamar pas, ganti doi gitu. Nanti pakai lagi, ini mah nggak enakan, ganti. Nggak begitu. Kalau ada kekurangan,
cara jalan keluarnya adalah bersabar, hadapi. Lalu supaya kita bersabar, gimana kata Allah? Lihat sisi baiknya. Bahkan Allah mengatakan khairan katsira, kebaikan yang banyak pada istri kalian. Coba, karena di sini belum pada nikah, saya minta teman-teman membayangkan atau mengingat-ingat kira-kira kebaikan terbesar ayah kalian bagi ibu kalian apa? Kelebihan terbesar apa, kebaikan terbesar apa yang dimiliki oleh suami saya atas saya? Atau kalau nanti kalian sudah menikah, menurut kalian yang paling nilai plus yang paling keren gitu, yang tidak dimiliki oleh siapapun, laki-laki manapun, perempuan manapun, kecuali pasangan kita, kira-kira apa? Bolehlah ada yang bicara. Ayo. Ayo tuh, cara rempling wae. Ini ada di chat nih, Ustazah. Apa tuh? Ada di chat nih dari Tufail, katanya bisa ikhlas menerima saya apa adanya. Oh Kemudian dari iya. Titik Sabar. Bisa ikhlas, yang bisa ikhlas mah banyak atuh. Sabar juga banyak, yang solih-solihah juga banyak. Ada nggak? Menerima saya apa adanya. Ya, tapi semua orang juga banyak yang bisa menerima kita apa adanya, banyak. Ini mah cuman dia yang punya, yang lain nggak ada. Cuman suami saya yang punya, Dude Herlino nggak punya. Ayo apa? Memberi kecukupan finansial. Nanti kalau suaminya yang lain yang lebih kaya, lebih bisa mencukupi. Yang mau sama kita, nah benar itu Sulastri. Sulastri. Berwibawa, yang berwibawa mah banyak, Jafar, jangan GR. Jadi laki-laki paling berwibawa. Jadi ketika kita punya pasangan, teman-teman sekalian ketahuilah bahwa yang the best dari pasangan kita itu, yang tidak dimiliki oleh pasangan kita manapun adalah Allah memilihkan dia untuk kita. Itu bahasa argumentasi seriusnya. Argumentasi nyelenehnya karena dia yang mau nikahin saya. Ya kan? Secantik-cantiknya saya zaman baheula seusia saya siapa ya? Roy Martin gitu. Kan nggak mau nikahin saya. Nauzubillah ya. Iya kan? Coba seganteng-gantengnya suami saya, ya udah jelas kan, cuman saya yang mau nikah sama dia. Itu nggak dimiliki oleh laki-laki manapun. Sabar, ganteng, berwibawa, berduit, banyak laki-laki yang begitu. Tapi yang jelas mau menikahi saya adalah suami saya. Itu bahasa nyelenehnya lah ya gitu. Tapi bahasa normatifnya, dan itu sangat mendasar menurut saya, dialah yang dipilihkan oleh Allah untuk kita. Itu maka ketika dia dipilihkan oleh Allah untuk kita, itulah ladang jihad kita, bersabar dengan kekurangannya, lalu fokus pada kelebihannya, supaya kita bisa bersabar. Umar Ibn Khattab pernah didatangi oleh seorang sahabat. Sahabat itu bete banget di rumahnya gitu ya, karena istrinya cerewet banget gitu. Dia ingin mengadu kepada Amirul Mukminin. Dia datang ke rumah Umar Ibn Khattab. Lalu ketika dia berada di di teras rumah Umar Ibn Khattab, dia mendengar istrinya Umar sedang seperti istrinya di rumah. Oh, ternyata istri khalifah juga seperti itu. Udah deh, saya nggak jadi, curhatnya balik kanan. Ketika dia balik kanan, Umar keluar mulai, sini ngapain kamu? Terus ditanya oleh Umar Ibn Khattab, kenapa kamu balik lagi? Diceritakan begini, kata Umar. Kenapa aku bersabar dengan ocehan istriku?
Karena sesungguhnya dialah yang sudah mengandung anakku. Dialah yang membesarkan anak. Dialah yang menjaga anak-anakku ketika aku bisa pergi ke medan perang dan seterusnya. Jadi kalau ada seorang ibu curhat kepada saya, Bu Sufi, saya tuh bete sama suami saya. Kenapa? Saya bilang, suami saya teh nggak romantis katanya. Karena buat laki-laki romantis itu apaan sih? Nginget-nginget tanggal jadian, tanggal nikah, tanggal lahir. Buat otak laki-laki itu tuh nggak penting. Tapi buat perempuan, begitu suaminya pulang dari kerjaan, terus bawa setangkai mawar merah, terus bawa kue tart yang padahal harganya cuma 100.000 perak misalnya gitu. Terus disampaikan, wah itu tuh kayak dibawa terbang ke langit ke-7. Padahal buat laki-laki apaan sih? Mendingan ditransfer 50 juta kan daripada kue tart 50.000 gitu. Itu akan fokus pada kebaikan kalau kita bisa menerima kekurangan. Nah itu dia. Sekarang, apa itu ma'ruf? Wa'asiruhunna bil ma'ruf. Jadi perintah Allah dalam kita berinteraksi, memperlakukan pasangan itu bukan dengan benar, bukan begini. Wa'asiruhunna bil haqq. Enggak gitu, tapi bil ma'ruf. Ma'ruf itu adalah banyak ya definisinya, para ulama menyebutkan, ada yang mengatakan ma'ruf itu sesuatu yang kalau dilakukan orang yang menerimanya pasti senang. Ada yang bilang begitu. Kalau saya simpulkan, ma'ruf itu sesuatu kebenaran yang dilakukan dengan kepatutan sehingga orang yang menerimanya mempunyai rasa senang. Itu ma'ruf. Saya ambil ilustrasi ya. Kalau Harun ke sholat Jumat, pergi sholat Jumat, di rumahnya cuma ada sarung adiknya. Cuman bisa nutup dari udel sampai lutut. Harun boleh nggak pergi sholat Jumat kayak gitu? Harun, boleh nggak? Boleh. Boleh kan? Sah nggak? Sah. Sah. Halal nggak sholatnya? Sah nggak? Halal sah. Dosa nggak? Enggak. Enggak kan? Itu benar. Tapi kira-kira ma'ruf nggak? Enggak. Salwa pergi ke kondangan pakai daster. Nutup aurat sih, dasternya panjang, tangan panjang. Pakai daster, pakai kerudung kaos bekas di dapur, terus pakai sendal jepit, boleh gak? Boleh aja sih. Haram nggak? Enggak. Enggak kan? Dosa nggak? Enggak. Kak, melanggar aturan? Enggak. Tapi tidak patut dan tidak membuat si tuan rumah senang. Pas datang itu pasti gitu. Walaupun itu benar, saya jadi ingat tadi pagi saya mengantar anak saya ke bandara. Anak bontot saya dari rumah, Bu boleh nggak aku pakai sarung? Saya termasuk orang yang tidak memperhatikan. Iya boleh aja, sok aja kalau kamu ada mau berani. Bener dia pakai sarung, pakai kemeja, pakai sarung ke bandara. Begitu turun dari mobil, satpamnya langsung, gitu. Bener kan? Melanggar aturan nggak? Ada nggak di bandara aturannya? Dilarang menggunakan sarung. Nggak ada. Aturan manusia aja nggak ada yang dilanggar, apalagi aturan Allah kan? Ada gitu larangan hadis atau apa gitu, dilarang pakai sarung kemana? Nggak ada. Tapi itu kemudian membuat orang jadi, itu kebayang ya. Sekarang saya tarik dalam pola interaksi suami istri. Istri minta uang belanja sama suami, benar? Benar kan?
Ya masa minta sama Pak RT? Nggak mungkin lah. Apalagi minta sama Menteri Keuangan. Nggak mungkin banget dikasih orang dia bangkrut, pusing mikirin utang. Apalagi minta sama Presiden. Nggak akan dikasih juga. Bener kan minta sama suami? Tapi kalau mintanya di luar batas kemampuan suami, itu tidak ma'ruf. Istri mau curhat nih ke suami. Siang tadi menghadapi anak dan lain sebagainya. Wah, segala mau curhat. Boleh nggak? Boleh kan? Halal orang suami-suami dia. Tapi kalau mau curhatnya begitu dibuka pintu mobilnya, suami pulang malam, udah kerja lembur, begitu dibuka mobil, istrinya berpikir, aduh saya udah 4 nih dari pagi sampai malam anak-anak bikin pusing. Dia pikir suaminya kerja kagak capek. Begitu dibuka pintu mobil, ayah tahu nggak tadi si adek ya berantem sama kakak bla 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 bla. Bener gak? Bener. Tapi nggak maaf. Ada kasus seorang bapak nelpon saya. Bu Sufi, kalau saya nikah lagi, boleh nggak? Boleh, saya bilang. Istri bapak emang berapa? 1? Boleh, saya bilang. Saya santai aja jawabnya. Tapi istri pertama saya nggak tahu. Boleh nggak? Boleh, saya bilang. Nggak ada syarat di dalam hadisnya kalau orang nikah yang kedua itu harus izin istri pertama. Nggak ada. Halal nggak pernikahan saya? Halal, saya bilang sah. Jadi boleh ya? Ntar dulu Pak. Saya bilang masalahnya, saya tanya sekarang, kalau misalnya istri Bapak yang pertama tahu, tiba-tiba gitu ngelihat Bapak di hotel sama perempuan lain yang notabene padahal itu istri keduanya dan sah secara hukum, kira-kira apa yang dilakukan oleh istri Bapak, saya bilang? Nangis, marah-marah, nampar, nyakar, atau begitu ngelihat, ya Allah Bapak ini teh siapa? Ini teh istri Bapak yang kedua. Oh alhamdulillah ya Allah. Turut berbahagia ya Pak ya. Alhamdulillah makasih ya Neng ya. Ibu teh udah capek ngurusin si Bapak teh. Jadi sekarang kita berbagi beban ya. Saya tanya gitu sama Bapak itu. Kira-kira gimana respon suami? Makanya saya nggak ngasih tahu karena saya udah duga keras Bu Supi dia pasti akan ngamuk. Berarti Bapak belum boleh nikah lagi. Saya bilang, lah tadi kan katanya boleh. Karena perintah Allah memperlakukan pasangan itu dengan ma'ruf, bukan dengan benar. Paham gak nak? Ma'ruf itu berarti kita harus paham syariat. Karena tidak ada sesuatu yang ma'ruf kecuali dia harus benar dulu. Seorang suami minta dilayani oleh istrinya. Benar? Benar. Tapi kalau minta dilayaninya di waktu dan tempat yang tidak pas, misalnya pulang dari luar kota, jam 1 malam, istrinya udah ngurus anak dari pagi sampai malam, tiba-tiba jam 1 malam pas suaminya datang, minta dilayani, Mama coba dong bikinin mie kocok, pakai telur setengah mateng, cabenya 5, telurnya sekian, misalnya gitu. Bener gak minta dilayani sama istri? Bener kan daripada ngebangunin istri tetangga? Tapi itu gak ma'ruf, nak. Istri itu udah capek, sama seperti tadi suami cari suasana yang rileks, cari suasana yang pas, timing yang pas. Bener harus curhatnya sama suami, sama istri. Tapi cari cara yang pas. Nah itu ma'ruf. Sehingga ketika kita melakukannya kan kebayang tuh kalau istri yang udah capek ketemu suami yang udah bete, udah capek, udah mumet, terus tiba-tiba istrinya curhat jurnal kejadian anaknya dari pagi sampai sore. Kira-kira suami akan seneng nggak? Responnya akan baik nggak? Nggak akan baik. Itu artinya tidak ma'ruf. Nah, ma'ruf ini setelah kita memahami syariat, maka kita harus memahami situasi.
Kita lihat pasangan kita teh orang mana. Kalau dia orang Medan, antum jangan baper kalau istri ngomong dengan nada yang tinggi. Kalau istrinya orang Solo, ya jangan merasa diacuhkan ketika istrinya cuman andalemi, andalemi. Andalemi itu apa ya? Iya mas, cuman gitu aja. Gak usah baper, kita tahu, oh dia emang latar belakangnya begitu. Emang dia suku itu. Saya pernah punya teman, orang seberang lah gitu. Ketika mereka ngobrol berdua, di telepon saya cengok aja sendiri. Kayak orang, itu kalau di orang Sunda ya, ngobrol kayak gitu suami istri, itu lagi ribut mau cerai beneran. Iya, gitu ngomongnya tuh ngegas gitu. Kata saya, ya Allah, ini lagi ngomong sama siapa, pas udah selesai, nanti ngomong sama siapa? Itu sama si Abi, gitu. Kata saya, ya Allah, kebayang kalau orang Sunda. Ya bagi mereka itu ma'ruf. Nggak masalah. Standarnya emang begitu. Tapi kalau yang satu orang Batak, istrinya orang Solo, maka si suami juga harus nurunin. Istri harus naikin, jangan terlalu lemah lembut, jangan terlalu gitu. Itu ma'ruf. Pahami situasinya. Nih suami baru datang capek, nih istri lagi datang bulan, nih istri lagi baby blues, nih istri lagi baperan, nih suami lagi deadline, suami lagi ditagih kartu kredit. Itu kita Fahami kenapa istri saya begini, tanyain sama ibunya. Emang dulu kebiasaannya gimana? Oh emang dia mah begitu, kalau habis makan dia harus selalu, misalnya tuh, ada kebiasaan orang yang ngucurin air gening ya, kalau udah makan piringnya tuh harus dibasahin, kan ada tuh yang gitu. Ada yang beres makan teh harus dilamotan satu-satu gitu tangannya tuh gitu. Bisa jadi suaminya tuh igele apaan sih itu lagi makan dijilatin satu-satu misalnya gitu ya. Tapi kalau itu difahami, itu adalah sesuatu yang memang menjadi kebiasaan, habitnya dia, gayanya dia, nggak akan jadi masalah. Paham ya ma'ruf ya? Ini saya wanti-wanti betul kepada banyak pasangan kalau saya sedang mengisi pelatihan tentang keluarga, parenting dan lain sebagainya. Perhatikan yang ini, ma'ruf. Nah, karena kita harus ma'ruf, maka dalam proses komunikasi yang pertama adalah harus saling terbuka. Apa lagunya? Jangan ada dusta di antara kita. Suami istri nggak boleh. Seterbuka apa Bu Sufi? Keterbukaan yang tidak mendatangkan kemadorotan. Tadi siang ada yang bertanya, kalau seseorang itu punya masa lalu yang kelam misalnya gitu ya, harus diceritakan nggak? Kalau itu nggak diperlukan, nggak usah diceritakan. Kan kebayang kalau misalnya karena ingin terbuka, begitu udah nikah mas, kita harus saling terbuka ya. Mantan kamu ada berapa? Apa pentingnya? Gak ada pentingnya. Nanti kalau dijawab, ada 5 misalnya. Apa? 5? Pertanyaan berikutnya, siapa aja? Nanti dia akan berpikir, gua harus pasang barier dengan 5 perempuan itu. Kan gitu nanti. Gak ada perlunya. Keterbukaan yang memang diperlukan untuk al-arham tadi. Untuk saling menumbuhkan rasa cinta, mawaddah, sakinah, rahmah. Itu baru kita harus saling terbuka. Bahkan keterbukaan itu mungkin pahit gitu ya. Misalnya, saya kemarin cerita nggak? Ada suami istri yang ribut gara-gara suaminya nggak suka gosok gigi. Pernah saya kemarin cerita nggak salah? Cerita kan? Iya, cerita. Nah, itu kan kalau misalnya tidak saling terbuka, kan itu masalah sepele kan?
istrinya mau ngomong takut, ih ya mas saya sih yang gitu aja dibahas gitu kan. Suaminya ngerasa, alah udahlah nggak usah dibahas lah yang gini doang misalnya. Tapi kalau memang itu tidak itu mengganggu, ya istri harus ngomong. Tinggal dicari caranya, timingnya gitu. Mas aku kok nggak nyaman ya kalau dengar, kalau mencium bau mulut kamu misalnya. Atau warna baju, kebiasaan-kebiasaan tertentu, misalnya kebiasaan ngorok lah misalnya gitu ya. Ternyata begitu nikah, suaminya tukang ngorok, habis ngorok ngacai, habis gitu makannya ceplak, habis gitu berantakan. Pulang kantor, kaos kaki di mana, sepatu di mana, dasi di mana, tas di mana, habis mandi, handuk basahnya bruk. Wah, gitu. Kalau memang itu menurut kita masalah, ya bicarakan. Tapi kalau kita menurut kita itu nggak masalah, ya udahlah handuk nambruk tinggal ambil sang-sangken, udah beres. Ya udah. Saling berhusnuzon. Nah, ini husnuzon ya teman-teman sekalian. Kenapa kita harus saling berhusnuzon dalam berkomunikasi? Karena kalau kita tidak berhusnuzon, kita berpikir misalnya begini, seorang suami misalnya bilang sama istri, Mah, boleh nggak mulai hari ini, kalau ayah pulang, mama udah mandi, udah pakai baju yang wangi, misalnya gitu ya. Itu kalau pikiran negatif, akan begini, kenapa sih papa teh tiba-tiba nyuruh begitu? Jangan-jangan, wah, dia akan berpikir, emang kenapa? Gitu. Tapi kalau kita berpikiran husnuzon, kita akan melihat sisi positifnya. Ya juga ya, selama ini saya tuh kalau suami pulang, saya belum mandi misalnya gitu. Oh dia ingin saya lebih seger, oh dia ingin hubungan kita komunikasi lebih nyaman. Karena bisa jadi dia pulang lelah, ingin mendapatkan sesuatu yang fresh, karena di kantornya banyak yang fresh gitu. Ya positif aja, oke mandi, selesai. Saling ikhlas. Ketika kita dalam tanda kutip memberikan masukan, mengkritik pasangan, kalau misi kita adalah ikhlas karena Allah, bahwa itu adalah harus diperbaiki demi ridhonya Allah, dan kita husnuzon, kita yakin bahwa apa yang dilakukan oleh pasangan kita itu untuk kebaikan bersama, bukan karena semata egois pasangan, maka kita akan ringan melakukan. Dan ini ini latihannya gitu. Latihannya sepanjang usia pernikahan. Sepanjang usia pernikahan. Boleh jadi di pernikahan pertama 1 tahun pertama, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 30. Itu nanti akan ada, bisa jadi ada yang baru terbuka di usia pernikahan 20 tahun gitu. Oh, ternyata jadi mama tuh selama ini tuh gitu. Ada. Jadi itu tadi, bersiaplah belajar sepanjang hidup ketika kita menikah. Nah, ini dia. Konflik antara suami istri. Kesimpulan saya. Kalau kemarin kan secara value saya katakan masalah antara suami istri itu karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak beriman kepada hari akhir. Oke. Jangan dimasukin. Tapi secara teknikly lah gitu. Masalah itu muncul karena ada gangguan komunikasi. Saya pernah ada kasus seorang suami kejebur lah ya. Kejebur sampai dia berzina dengan perempuan lain, terus datang ke saya, suami istri itu, mereka dalam rangka islah, dalam rangka bertobat. Saya bilang, Bapak kenapa melakukan itu? Bapak nggak tahu itu tuh dosa besar? Tahu. Saya khilaf. Lalu saya bilang, kalau boleh tahu, kira-kira apa yang membuat Bapak lebih nyaman dengan perempuan itu ketimbang dengan istri yang halal? Dia bilang, karena saya selama ini tidak merasa menjadi laki-laki di depan istri saya.
istrinya terlalu mandiri, istrinya tidak pernah minta tolong sama suami, tidak pernah minta pendapat. Istrinya berpikir, saya tuh nggak minta tolong karena saya khawatir itu membebani pikiran suami saya. Jadi semampu saya aja saya selesaikan. Kalau saya punya uang ya saya bayar, saya beli ini, beli itu. Ternyata bagi suaminya itulah yang jadi biang masalah. Karena dengan tidak meminta tolong, dengan tidak bergantung kepada suami, itu artinya suami merasa tidak diakui sebagai qawwam. Dia nggak merasa jadi laki-laki. Sementara di kantornya, temennya itu apa-apa nanya ke dia, apa-apa nanya ke dia, minta tolong ini, minta tolong itu, dia merasa diakui sebagai laki-laki, dia puas, dia nyaman, kepleset, kejebur. Masalahnya di komunikasi. Nah, miskomunikasi itu salah satunya adalah karena tidak paham psikologi laki-laki, psikologi perempuan. Ada yang jurusan psikologi nggak di sini? Kalau punya database peserta, ada nggak yang dari psikologi? Mungkin Coba sama panitia. Ada? Apakah datanya ada? Teman-teman kalau belajar psikologi itu ada kalau searching psikologi perempuan tuh bukunya banyak dan penulisnya adalah laki-laki. Tapi saya mencari buku psikologi laki-laki itu nggak ada, belum ketemu lah lebih tepatnya ya, mungkin ada, belum ketemu. Padahal itu harusnya difahami masing-masing, supaya ketika kita memahami satu sama lain, kan Allah katakan di dalam surat Al-Imran ya, ayat 35, laisa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu nggak sama dengan perempuan. Nah, ini harus difahami betul. Kemarin tadi siang saya berbicara tentang pendidikan berbasis gender ya, sesuai dengan gender. Ini saya ungkapkan sebuah fakta yang ini ada di tengah-tengah kita. Salah satu yang menjadi latar belakang kenapa seseorang itu memilih homo atau lesbian, ini berdasarkan data di lapangan lah ya. Jadi ketika seseorang homo misalnya, itu ada kasus begini. Kenapa sih kamu mencintai sesama jenis? Soalnya sama perempuan tuh rese, Bu. Sehari aja nggak di WA ngambek. Telat dijemput ngambek. Nggak ditanya, udah makan belum? Hari ini kegiatannya apa? Mau kemana aja? Ngambek kalau nggak ditanya. Akhirnya mereka lebih memilih dengan laki-laki. Nggak ribet sama laki-laki. Sebaliknya perempuan yang memilih untuk berpasangan dengan perempuan lagi juga begitu. Laki-laki itu rese, gak peka, gak perhatian, gak sensitif. Enakan sama perempuan. Itu ada di lapangan seperti itu. Itu tidak meyakini bahwa laki-laki dengan perempuan memang berbeda dan jihadnya di situ. Dulu saya ketika mau menikah itu, bilang sama ibu saya gitu, aduh gimana ya, ini suami saya dengerin biar dengerin. Saya sama suami itu patojaiyah, you know patojaiyah? Berbeda secara diametral. Saya orangnya rame, suami saya orangnya diam. Saya orangnya aktif banget di luar, suami saya orangnya senang di rumah. Suami saya senang manis, saya senang asin. Pokoknya beda banget. Pas mau nikah saya bilang ke ibu saya, ini saya gimana ya bisa hidup dengan orang yang secara diametral sangat berbeda. Tapi udah mau nikah kan nggak mungkin di cancel gara-gara merasa begitu. Karena biasanya kalau mau nikah ya makin deket ke hari pernikahan itu makin galau. Bener nggak ya ini, bener nggak ya, aku salah pilih nggak ya, wah itu setan tuh menggoda banget. Apa kata ibu saya?
Sambungan, ini mungkin laki-laki lebih match ya dengan ilustrasi yang saya berikan. Sambungan itu akan kokoh ketika disambungkan oleh dua bentuk yang berbeda, yaitu emur sama sekrup. Bener gak? Ini ada laki-laki paham lah ya kayak gitu. Kira-kira kalau disambungkan dua-duanya emur, nyambung nggak? Kokoh nggak? Nggak akan. Atau dua-duanya sekrup? Nggak akan. Jihadnya di mana? Jihadnya adalah ketika emur dan sekrup itu dua-duanya bergerak, berputar, mencoba mencari irama yang sama. Oh, ini emurnya segede gini, maka sekrupnya harus menyesuaikan. Oh, ini berputar, yang ini harus diem. Oh, ini harus berputar dua-duanya, tapi berlawanan arah. Jihadnya di situ. Wanita itu detil, maka nanti kalau Harun punya istri, rinci banget, Mas, minggu depan kita mau ke ibu mertua. Nanti di jalan beli ini untuk si ini untuk si ini segini, ini. Enggak usah marah, perempuan emang begitu. Sebaliknya, perempuan harus maklum kalau misalnya laki-laki itu enggak detil, berpikirnya global. Mas, nanti anak kita 3 tahun lagi mau sekolah loh. Terus ya udah tinggal nabung, selesai. Kalau perempuan enggak begitu. Jadi kita nanti maklum. Perempuan lebih dominan perasaannya karena itu adalah anugerah dari Allah, karena nanti dia dititipi janin di rahimnya, nanti dia harus menyusui 2 tahun, dia yang paling dekat dengan anak. Kalau aspek perasaannya nggak lebih dominan, bahaya nanti buat anak. Dan kalau laki-laki dominan perasaan bukan dominan logikanya, bahaya juga dia di dunia kerja. Perempuan tuh multitasking, laki-laki tuh nggak bisa. Jadi perempuan jangan salah tafsir kalau laki-laki nanti punya pasangan, dia fokus aja pada laptopnya, misalnya pada HP-nya gitu. Kita ngomongnya di mana gitu, misalnya di dapur atau di mana gitu. Laki-laki tuh fokus loh. Perempuan itu merasa dicintai kalau diperhatikan. Laki-laki merasa dicintai kalau dihargai. Maka laki-laki harus berpikir bukan tentang bagaimana mencintai, tapi bagaimana kita layak dicintai. Jadi kalau kita ingin menunjukkan bahwa kita mencintai pasangan kita, perlakukan pasangan kita seperti apa yang dia mau. Jangan perlakukan perempuan atau istri dengan cara berpikir laki-laki. Jangan sekali-kali bilang sama suami gitu. Walaupun itu susah ya, kadang-kadang keceletot aja. Misalnya nanti kata Salwa, yang ini grendel pintu rusak loh. Iya, ntar aku betulin. Lalu kata Salwa, emang bisa? Nggak boleh. Walaupun boleh jadi, saat Salwa bilang begitu, suaminya juga pikir, itu gimana betulinnya ya? Emang gue paham apa? Mungkin dia saat itu nggak tahu. Tapi ketika dibilang sama istri, emang bisa? Atau misalnya, tahun depan kita beli rumah ya dek, nggak ngontrak lagi. Terus kita bilang, dari mana uangnya? Emang punya? Jangan. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan niat baik suami ini dikabulkan. Tahun depan kita punya rumah, Bi. Allahu Akbar. Karena buat laki-laki, yang paling ini ya, perempuan harus paham betul. Ketika Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maka kebutuhan dasar, kebutuhan pertama dan utama laki-laki dalam konteks pasangan itu adalah dipupuk rasa keqawamannya. Dan itu penting. Nanti kalau teman-teman punya misalnya ya qadarullahnya misalnya gitu, Yuli misalnya bekerja terus punya penghasilan misalnya gitu. Kalau memang suami masih bisa memenuhi, udah simpen aja tuh penghasilannya.
Mau ditabungin kek, mau disedekahin kek, mau diwakafin untuk nama orang tua kita, udah. Buat belanja mah minta aja sama suami. Tapi sebaliknya, kalau kita melihat suami kita sedang dhaif, jangan berbuat tidak ma'ruf. Udah tahu nggak punya duit, dipaksa-paksa kita minta duit. Karena dia butuh dihargai. Wanita itu berbicara dengan lebih banyak dengan verbalnya. Dalilnya di Al-Quran. Ketika Allah katakan, la yashar qawmun min qawmin. Jangan memperolok-olok sebuah kaum atas kaum yang lainnya. Asa ayyakuna khairum minhum. Bisa jadi orang yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Kalau kaum itu laki-laki aja, perempuan aja, atau laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Tapi di lanjut ayat itu, kata Allah, wala nisa'a minan nisa'i. Jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan-perempuan lain. Ayat ini tidak sedang menegasikan perempuan. Tidak sedang mendiskreditkan perempuan bahwa perempuan itu tukang gosip, tukang gibah, tukang cerewet gitu. Enggak, Allah tidak sedang menegasikan. Kenapa Allah mengatakan itu? Karena Allah yang menciptakan kita. Allah tahu betul bahwa potensi linguistik perempuan itu lebih daripada potensi linguistik laki-laki. Ya, itu bahasa kerennya lah gitu ya. Bukan kesannya perempuan tuh lebih ember gitu. Padahal iya. Laki-laki berbicara dengan action. Maka nanti ya Kang Harun, kalau istrinya banyak bicara, nggak usah baper, nggak usah kesel, nggak usah jengkel. Itu tandanya istri antum lagi bahagia. Karena perempuan itu butuh mengeluarkan 21.000 kata dalam sehari. Kalau nggak keluar segitu, bete dia. Kalau laki-laki cukup 5.000 sampai 7.000 kata, itu cukup. Maka jangan banyak ngajak suami, meminta pendapat suami suruh berkomentar di malam hari. Karena boleh jadi 5.000 dan 7.000 katanya udah keluar semua tuh di kantor. Nyampe ke rumah dia udah cukup keluar kata-katanya. Jangan baper nanti kalau misalnya Yuli nge-WA suaminya panjang gitu. Nanti suaminya cuma menjawab, oh gitu. Udah. Kalau suami begitu, yes, laki gue maco banget. Gitu. Berarti dia laki-laki normal. Tapi kalau misalnya cuma ditanya, Mas, kapan pulang? Iya dek, nanti ya, ini soalnya di kantor tuh banyak ini bapak ini ngerjain ini, panjang, itu harus tanda tanya. Kenapa laki gue begini kok nggak laki banget gitu. Jadi nanti nggak akan jadi masalah. Suami saya tuh mau betein Bu Sufi. Masa jawabnya cuma tulisan Y doang, atau oka doang, atau jempol doang gitu. Gak usah bete. Di suami ngelihat WA-an istrinya panjang, bersabar dibaca aja. Komen agak panjang. Istri karena tahu laki-laki begitu, Bu ya WA jangan panjang-panjang. Pusing suami bacanya. Kalau ada masalah, perempuan itu pengennya ngomong. Laki-laki kalau ada masalah pengennya diem, mikir. Nanti ya teman-teman para akhwat, suami kita tuh nanti perlu gua untuk menyepi, untuk sendiri, untuk hanya self-talking doang. Ngomong doang dengan diri sendiri, nggak perlu diajak ngomong oleh kita. Laki-laki tuh butuh itu. Maka harus paham tuh kapan nih suami perlu diem sendiri, kapan suami nggak boleh diganggu misalnya. Kita harus paham tuh bahasa tubuhnya. Ada suami yang pengennya diem aja di kamar. Ada suami kalau lagi mikir tuh bolak-balik jalan, bolak-balik gitu. Ada yang pengennya kalau lagi mikir tuh pengen memobilan sendirian, kemana gitu. Ada yang pengen mancing aja sambil mikir. Itu macam-macam. Nah, itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ih, kok masih banyak sih? Ketika badai menerpa cair.
Kalau ada konflik gimana Bu Sufi? Kalau kemarin ada yang nanya, di luar ekspektasi. Nah, kata anak sekarang gitu ya, di luar ekspektasi. Tahapannya di dalam Al-Quran, kalau ada sesuatu yang di luar ekspektasi kita, jangan pasang status, jangan pasang postingan, jangan kemudian meratap-ratap di tembok IG, tapi bicarakan berdua. Sunnahnya kalau kita mau tidur itu ngobrol sama suami. Kalau di Riyadhus Shalihin kan baiknya Ba'da Isya itu kita langsung tidur ya. Nggak banyak melakukan ini. Kecuali dengan pasangan. Apa kata anak muda sekarang? Talking pillow. Gitu ya. Ngobrol di atas satu bantal. Selesaikan dulu berdua. Kalau berdua itu tidak selesai, maka libatkan juru adil dari kedua pihak yang juru adil itu punya keinginan untuk mengislah, bukan punya keinginan untuk ngompor. Rata-rata orang yang begini tuh yang diajak adalah orang yang mendukung satu sama lain. Misalnya istrinya pengen cerai, suaminya nggak pengen cerai, maka istrinya mencari dari keluarga siapa yang ngedukung saya untuk cerai. Nanti suaminya siapa yang ngedukung saya untuk tidak cerai. Tidak, tapi dua-duanya adalah orang yang berpikir untuk mengislahkan pasangan suami istri. Kalau ternyata setelah itu tidak bisa, maka baru ke pengadilan. Sekarang kan banyak yang baru ribut berdua, setelah itu langsung ajukan gugat cerai ke pengadilan. Kan itu nggak syar'i. Karena ada fasenya. Nah itu secara hukum ya. Nah ini dia. Di surat An-Nisa ayat 35 ya, itu yang tadi saya bilang. Kalau tidak bisa diselesaikan berdua, maka cari juru adil. Saya tadi bilang di surat Al-Anfal ayat 63. Tolong dicek 63 atau 36. Lau anfaqtum ma fil ardi jami'an ma'alafa baina qulubihim. Kalaupun kita membelanjakan seluruh harta yang ada di langit dan di bumi untuk bisa mengendalikan, membeli, mengikat hati seorang anak manusia, kata Allah, gak akan bisa. Itu bagian aku, kata Allah. Hanya Allah yang bisa menyatukan hati. Maka ketika ada masalah, persempitlah ruang masalah dengan apa? Kemarin segitiga? Suami, istri, Allah. Makin naik titik suami istri itu ke hadapan Allah, maka makin sempit ruang masalah. Udah. Jadi banyakin ngobrol dengan caranya masing-masing, mau dengan kata-kata, mau dengan tulisan, mau dengan bahasa tubuh, saling memahami. Intinya adalah banyakin ngobrol. Dan ngobrol itu nggak akan mungkin bisa kita lakukan kalau hati kita tidak sedang lapang. Udah. Capek saya ini. Kita diskusi aja 30 menit ke depan. Oke? Kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand atau juga boleh menuliskannya di kolom chat ya. Silakan. Nanti akan ada door prize juga. Keren panitia tuh ya. Segitu gratis juga ada door prize. Masya Allah deh. Ini sudah ada nih Ustazah. Ini ada Jafar Abdullah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika ada suami yang kurang komunikasi kepada keluarga, terutama istri, dalam artian hanya berbicara hal penting, seperti meminta dan memberi, tidak hal yang lain, selebihnya cuek, tidak menyuruh untuk beribadah kepada istri dan anak-anaknya. Ma'ruf gak kita? Mendatangkan kesenangan gak? Kalau itu tidak mendatangkan kesenangan atau bahkan mendatangkan kebetean untuk pasangan, berarti cara itu tidak ma'ruf. Jangan bilang, ya udah kamu terima saya apa adanya, emang saya mah dari dulu juga gini, sedikit ngomong, Ustaz. Gak bisa. Jihad kita itu adalah ketika kita terlalu di atas kita turun, ketika kita terlalu di bawah kita atas.
Sehingga nanti ada titik equilibriumnya. Cile kayak semua orang Tazkiyah ngomongnya pakai titik equilibriumnya. Nanti ada titik keseimbangannya gitu. Dulu waktu saya awal menikah, teman-teman saya kayak pada taruhan gitu. Kira-kira siapa nih yang bisa dipengaruhi? Suaminya jadi cerewet atau si Sufi jadi pendiam. Nggak ada yang kena pengaruh ternyata. Saya tetap cerewet, suami saya tetap pendiam. Tapi dalam kecerewetan saya dan dalam kependiaman suami saya, ya kita tetap jalan komunikasi. Jadi ketika itu memang tidak maruf, ya udah berubah. Atau istrinya turunin standarnya. Saya teh pengen kayak orang Bu Sufi, diajak jalan-jalan, makan berdua, ngomong-ngomong, kalau anniversary terus muhasabah bersama gitu. Jadi lucu ada yang anniversary terus ceritanya pengen muhasabah karena jarang ngobrol, pergilah mereka ke sebuah tempat. Terus begitu ngobrol, ayo Bang, kita muhasabah nih, kita kan anniversary. Ya sok mulai dulu istrinya yang ngasih muhasabah. Kita teh udah sekian tahun nikah, Bang. Tapi kenapa kita belum punya rumah juga? Apa yang terjadi kemudian? Mereka ribut di situ. Akhirnya istrinya diturunin di tengah jalan, istrinya pulang sendiri, suaminya pulang sendiri. Gak pas. Jadi harus nurunin, harus paham nih ngomong sama suami di kondisi ini harus seperti apa nih. Nih ngomong sama istri di kondisi ini harus seperti apa. Itulah makanya kata saya, bukan sekedar benar. Ya saya nggak apa-apa kok Bu Supi, saya nggak pernah ngebentak istri, saya nggak pernah marahin istri, saya nggak pernah neriakin istri. Ya terus Bapak ngapain? Ya saya mah diem aja. Ada loh ke saya ibu-ibu yang ini, Bu Supi saya mau cerai sama suami saya. Lah kenapa sih bilang? Suaminya kan baik banget. Rajin sholat ke masjid. Iya suami saya tuh saking baiknya, rumah saya kayak kuburan kata dia gitu. Maksudnya gimana? Ya sepi aja, dingin gitu. Suami saya tuh baik, gak pernah marah, nafkahnya baik, dia sholih, sholat 5 waktu ke masjid. Ya terus masalahnya apa? Ya saya nggak nyaman aja di rumah tuh, jadi saya nggak happy, nggak riang. Saya bercandain, emang ibu maunya gimana? Ya saya tuh maunya ketawa-ketawa gitu, hangat di rumah teh. Kata saya teh, udah atuh tinggal nyetel OPJ ya. Pengen hangat, pengen ketawa-ketawa, kata saya, Ibu Sufimah gitu. Kenapa dia merasa bete seperti itu? Karena dia fokus pada kekurangannya. Coba fokus pada kelebihannya. Lihat orang lain, mungkin ada di hangat, tapi ternyata selingkuh. Mungkin dia rame di rumahnya, tapi disuruh sholat susah. Mungkin dia memang tidak romantis gitu. Tapi dia selalu bangun di sepertiga malam. Nggak akan kelihatan. Kalau kita fokus pada kekurangan, seperti saya kasih contoh kemarin ya. Misalnya kita lihat Siti Mufidah ngelihat baju yang bagus banget. Begitu ngelihat ada bolong di depannya, kok ada bolongnya, nggak jadi beli. Pada saat kita melihat kekurangan, kita tidak akan pernah bisa melihat kelebihan. Langsung tuh di mata kita tuh gaun itu tidak layak untuk saya ambil. Walaupun diskonnya 90 plus 10% misalnya kita. Gak akan kita ambil. Gitu ya, Neng. Tadi pertanyaan siapa sih? Oh, Ustazah, mungkin kita batasi 2 aja ya pertanyaannya. Oke, ada yang raise hand ya? Juga. Ya, dari Muflihat Tunisa, silahkan. Mangga, Neng. Saya mau sebelumnya off cam. Kecil suaranya. Apa karena jauh dari Jambi ya? Nggak nyambung. Sebelumnya maaf off cam, Ustazah. Jadi yang mau kami tanyain itu kan kayak seberapa penting sih maksudnya kata maaf gitu, maksudnya kayak lebih ke kecil ya, Mufidah suaranya sebentar saya pakai headset dulu. Antara suami istri ataupun kayak antara orang tua ke anak atau anak ke orang tua gitu. Kan kadang kalau misalnya kayak kita buat salah gitu. Nah, kadang kebanyakannya itu kayak lebih ke gengsi gitu, Ustazah. Jadi kayak misalnya kita mau minta maaf tuh gengsi gitu. Jadi tapi kayak misalnya keesokan harinya itu ya udah langsung kayak biasa-biasa aja gitu. Nah, tapi sebenarnya
sebenarnya maaf itu tuh gimana sih? Maksudnya sebenarnya maaf kayak kita minta maaf gitu, kayak antara suami istri gitu kalau misalnya buat salah, atau kayak anak orang tua atau orang tua ke anak, nah itu sebenarnya seberapa penting gitu. Oke, makasih. Yuk kita buka Al-Quran ya. Sebentar. Itu ada di dalam Al-Quran. Kita buka surat An-Nisa 128. Iya, kita ngerujuknya ke Al-Quran aja ya, otak saya nggak ada apa-apanya. So. Ntar, saya cek dulu 108 atau 29. Iya. Surat An-Nisa ayat 128. Sebelum 128, buka dulu surat An-Nisa ayat 34 yang tadi dibacakan sama Qori-nya. Oke, nanti kita compare, nanti kita akan paham insyaallah bismillah. Yuk, kita buka dulu surat An-Nisa ayat 34. Udah ya, teman-teman pegang Al-Quran kan? Atau saya tayangin aja deh. Nampak? Surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki menjadi qawam itu karena yang pertama adalah Allah katakan sebagian Allah lebihkan di atas sebagian yang lainnya. Laki-laki itu Allah lebihkan daripada perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim. Pertama karena dia menginfakkan, dia menafkahi keluarganya dari harta yang dia miliki. Fasalihatu, dan adapun wanita salihah itu cirinya cuma dua. Qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dia taat kepada suami dengan ketaatan yang totalitas, ketaatan tanpa pamrih, ketaatan tanpa gerundelan, dan hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dia menjaga diri di pembelakangan suami bukan karena takut suami, bukan karena takut mertua, tapi bima hafizallah, karena atas penjagaan Allah. Nah, wallati takhafuna nusuzahunna. Kalau seorang suami mengkhawatirkan istrinya nusus, apa itu nusus? Durhaka kepada pasangan. Seorang istri melanggar perintah suami, tidak taat kepada suami, melakukan hal yang tidak disukai oleh suami, itu nusus. Keluar rumah tanpa izin suami, dan seterusnya. Maka apa yang harus dilakukan oleh suami? Fa'izuhunna. Yang pertama adalah suami harus menasehati istri. Karena apa? Karena dia qawam, dia punya kewajiban mentarbiyah istrinya. Kalau setelah dinasehati istri itu masih saja melakukan nususnya, maka kata Allah, wahjuruhunna fil madaji'. Maka pisahkan dia dari tempat tidurnya. Dihajar dia. Dihajar itu sebagian ulama mengatakan dipisahkan tidur tapi tidak boleh pisah kamar. Karena menghajar itu dalam proses islah, dalam proses perbaikan. Ada juga yang mengatakan menghajar itu mendiamkan. Menghajar itu batu juga kan artinya. Jadi mencuekan, tidak membalas salamnya, tidak menerima pelayanannya, dan seterusnya. Hanya boleh 3 hari menghajar. Kalau setelah dihajar, istrinya masih juga nusus, maka fadribuhunna. Seorang suami boleh memukul istrinya. Tapi pukulan ini tetap dalam konteks mentarbiyah. Sehingga ada 9 syarat kalau seorang suami ingin memukul istrinya. Pertama, dia sudah menasihati. Kedua, dia sudah menghajar. Ketiga, dia harus punya keyakinan bahwa 1 kali pukulan istrinya langsung solihah. Keempat, tidak boleh memukul istri dalam keadaan marah. Tidak boleh memukul istri dengan menggunakan alat kecuali sebesar siwak saja. Tidak boleh meninggalkan bekas di kulit, di otot, di tulang. Tidak boleh mengenai muka. Kalau ada orang laki-laki bisa menjalankan 9 syarat itu, baru dia boleh mukul istri. Nah, maka kalau para kaum feminis memahami ayat ini, KDRT dilegalkan dalam Al-Quran, dia nggak paham tafsir.
Nah, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau istri itu setelah ditarbiyah, setelah dinasehati, setelah dihajar lalu dia tobat, maka fala tabghu 'alaihinna sabila. Ente jangan nyari-nyari jalan untuk mengungkit-ungkit masa lalu. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Kenapa? Ini statement terakhir sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar, itu seolah Allah ingin mengatakan, suami, kedudukan kamu tuh tinggi tuh. Karena kata Allah ba'duhum 'ala ba'd. Kekuasaan kamu itu besar. Yang padahal memukul itu diharamkan di dalam Islam, tapi seorang suami boleh memukul istri yang nusus pada kadar tertentu. Tapi ingat ya, di atas besarnya kekuasaan kamu, di atas tingginya kedudukan kamu di atas istrimu, Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Besar. Sehingga nanti suami dalam proses mendidik istrinya, dalam proses menjaga istrinya, dia tidak akan semena-mena dengan kekuasaannya, dan dia tidak akan semena-mena dengan kedudukannya yang tinggi. Nah, jadi kalau dia sudah bertobat, nggak boleh diungkit-ungkit. Nah, sekarang gimana kalau yang nususnya itu laki-laki? Karena nusus itu bukan cuma perempuan ya, bukan cuma istri pada suami. Nusus itu juga adalah nususnya seorang suami kepada istri. Nih perhatikan, tadi kan laki-laki tidak boleh mengungkit-ungkit lagi. Sekarang bagaimana kalau laki-laki yang nusus? Ini ilmu nih. Jika seorang wanita khawatir akan nusus atau sikap tidak acuh suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian. Apa disebutnya wasulhu khair, maka islah itu adalah lebih baik. Ayyusliha bainahuma sulhan, islah dengan seislah-islahnya. Wa uhdiratil anfusus syuh. Ini dia perhatian buat perempuan. Walaupun kata Allah itu tahu betul manusia itu, wabil khusus perempuan di sini, dia mempunyai sifat asyuh. Ini nih, asyuh. Apa diterjemahkannya? Pelit. Tapi pelit di sini bukan pelit materi. Kalau pelit materi itu bahasanya bakhil. Kalau asyuh, pelit dalam masalah rasa, susah memaafkan, susah untuk melupakan. Walaupun kita tahu kita yang salah, tapi kalau orang itu kemudian nggak mau minta maaf karena kesalahannya, itulah sifat asyuh. Paham ya? Udah, cukup firman Allah ini yang menjadi pelajaran kepada kita, jangan asyuh. Baik itu kepada pasangan, kepada orang lain, kepada anak, nggak boleh. Mana tadi? Ya. Walaupun mempunyai sifat. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu dari nusus dan sikap tidak acuh itu, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Udah nggak usah diungkit-ungkit. Allah tahu tuh apa yang dikerjakan oleh pasangan kita. Gitu ya Nisa. Jadi nggak usah sungkan meminta maaf baik kepada pasangan, kepada anak, kepada mertua, kepada teman kerja, siapapun, karena kita tidak mau disebutkan oleh Allah sebagai hamba yang mempunyai sifat asyuh. Nah, itu sifatul hurufnya harus keluar, shin dan ha, asyuh. Pakai tasdid lagi ha-nya ya. Oke, udah sama. Habis ini harus minum apa nih ya enaknya? Baik, syukron jazakumullah khair Ustazah atas jawabannya. Ini masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, tapi nggak apa-apa. Mohon izin untuk dikumpulkan, boleh ya Ustazah? Nanti ditanyakan via WhatsApp. Siap. Ada yang seger-seger nih. Terima kasih banyak sudah mau
berbagi ilmunya untuk kita semua selama beberapa hari ke belakang ya Ustazah. Syukran jazakumullah khair. Semoga Baik. selalu sehat Ustazah. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mohon waktunya sebentar lagi ya Ustazah. Setelah ini insya Allah akan ada pembagian sertifikat oleh MC. Untuk itu saya selaku moderator mohon undur diri. Maaf apabila selama menjadi moderator banyak kesalahannya ya. Mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Selalu kembalikan kepada MC. Terima kasih. Oke, baik. Syukron. Salwa yang telah memandu sesi materi yang terakhir pada malam hari ini. Dan selanjutnya adalah pemberian sertifikat dari kami, LDK Alkisot, kepada Ustazah Sufi Jatiningsih. Kepada panitia, mohon untuk share screen-nya. Baik, ini dia Ustazah kenang-kenangan dari kami. Oke, jazakallah khair. Insyaallah, mudah-mudahan ini bagian dari saksi dan bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah beramal saleh dengan pelatihan ini insyaallah. Jazakallah khair. Insyaallah, amin amin Ustazah. Semoga sehat selalu Ustazah. Jazakallah khair atas ilmunya selama 3 hari ini. Insya Allah sangat sama-sama. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya teman-teman ya. Mungkin Ahsan dievaluasi wabil khusus untuk saya pribadi karena saya bilang sama anak saya ini grafiknya menurun tajam gitu, jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan karena saya gimana gitu di hari pertama terlalu horor misalnya gitu ya. Terlalu berat banget, bete banget kan bisa jadi begitu. Walaupun ini cenderung terjadi pada sebuah pelatihan yang gratis. Apalagi pelatihannya panjang kan 4 kali berturut-turut gitu. Terus gratis pula, itu hanya orang-orang yang benar-benar pengen belajar. Jadi appreciate banget buat teman-teman yang dari hari pertama. Ini panitia ngabsen nggak sih? Ngabsen ya? Yang dari hari pertama, dari sesi pertama sampai sesi keempat, standby terus. Itu semoga Allah menjadi saksi atas jidiah antum semua dalam menuntut ilmu, dan semoga itu menjadi wasilah. Allah pilihkan jodoh terbaik untuk antum semua. Allah bimbing nanti kalau antum sudah punya pasangan menjadi pasangan yang sakinah mawadah warahmah. Allah bimbing kemudian antum membangun keluarga musyfiqin sampai antum bisa keluarga besar berkumpul di surga adan insyaallah. Jazakumullah khair, dengan tetap berhusnuzan kepada teman-teman yang tidak bisa hadir, mungkin ada hajat yang tidak bisa mereka tinggalkan. Semoga Allah tetap menjaga mereka dan menjaga kita semua. Saya mohon maaf ya teman-teman kalau ada yang kurang berkenan. Kalau misalnya Ibu Sufi kayaknya ada yang kurang deh. Misalnya di pendidikan anak, kemarin cara mengajarkan sholat gimana? Kemarin ada juga yang bertanya tentang poligami, belum dijawab kan sama saya ya? Itu padahal seru banget. Bu Sufi, pertanyaan ini kita bahas deh di live IG misalnya, ayo lah, lo jual gue beli pokoknya. Kalau misalnya kita mau live IG sejam khusus ngebahas tentang pertanyaannya siapa gitu kemarin misalnya tentang sholat, tentang poligami, barusan tentang ada membuka obrolan dengan suami tentang ekonomi, gitu kan. Boleh kalau teman-teman mau ngajak saya di live IG misalnya ngobrol atau di Facebook dan lain sebagainya, boleh, mangga ya. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga Allah lembutkan hati kita. Kalau dari pertemuan ini ada ilmu yang bermanfaat, Allah lembutkan hati kita untuk menerimanya, mencernanya, dan mengamalkannya. Semoga tidak memuaskan dari apa yang saya sampaikan, tapi dari yang tidak memuaskan itu semoga Allah berkahi, semoga Allah berkenan itu menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin, jazakumullah khair atas kesempatan amal salihnya. Semoga Allah mempertemukan kita dalam keadaan iman dan Islam yang lebih baik. Kalau tidak di dunia, insya Allah kita ketemu di surga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, apa ya? Sebelumnya boleh minta dokumentasi sebentar, Ustazah? Oh iya benar, makanya hari ini saya pakai background Salimah karena tadi saya diminta oleh bidang diklat untuk memberikan laporan ini, makanya saya pakai background. Oke. Yang bisa on cam dong, biar aku tahu wajahmu secantik dan seganteng apa. Nah, ayo teman-teman, kita mau lihat nih siapa yang bertahan nih ternyata dari awal sampai cantik, ganteng-ganteng, Masya Allah. Jazakumullah khair sudah bersabar mendengar ocehan Bu Sufi. Ya.
Mita dibuka dong, Mita, Hawariani, Abdurrahman, Muhammad Irfan, Sinsin, Zara, Siti Mufida, Rizky Nuraulia. Ayo, kita foto. Yuk, dari teman panitia siapa yang dokumentasi? Lama nih Bu Sofi udah save nih screenshot. Oke, ya udah dari belum ada ya dari saya aja. Yuk teman-teman, ditunjukkan senyum terbaiknya. Masya Allah, sudah di sesi terakhir nih. Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Boleh di-tag ke medsos aku ya. Boleh, Ustazah. Insya Allah nanti. Pamit ya. Ini sudah kita tutup dengan doa Bismika Allahumma ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam semuanya. Maaf lahir batin ya. Amin. Oke, baik teman-teman. Sebentar, saya izin untuk save dokumentasinya dulu tadi. Ya. Alhamdulillah teman-teman, tadi kita baru saja menyelesaikan rangkaian dari acara seminar pranikah yang diadakan oleh LDK Al-Iqtisad berkolaborasi dengan komunitas Halimah. Dan untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Akhidah Hasan Zaki. Pada Hasan Zaki dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya, seperjuangan, mari sebelum kita menutup kegiatan dan agenda seminar pranikah yang sudah kita ikuti bersama-sama dari hari Jumat kemarin sampai hari ini, mari kita berdoa semoga ada banyak hikmah yang bisa kita ambil, dan juga kita berdoa semoga banyak keberkahan yang melimpah kepada kita setelah kita mengikuti seminar pranikah dari LDK Al-Iqtisad ini. Sama-sama kita membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuka wa radallahu man sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anta salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takthirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altuhu sahla wa anta tajhalu hasna min syita syahla. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Palestin wa fi Suriah wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Akhidah Hasan Zaki yang telah membacakan doa. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di akhir acara. Sebelum ditutup, saya selaku MC mewakili para panitia
Mohon maaf sebesar-besarnya bila terdapat kesalahan atau kekeliruan selama 3 hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan selama 3 hari ini tidak membuat kita merasa puas ya, seperti yang sudah Ustazah sampaikan, berhenti untuk belajar, bahkan justru memberikan kita semangat untuk belajar lagi, mencari ilmu lagi yang lebih luas seputar pernikahan, parenting, dan lain sebagainya. Sekali lagi kami berikan apresiasi kepada teman-teman semua, jazakumullah khair yang telah mengikuti acara dengan sangat baik, dan sampai jumpa di program-program selanjutnya dari LDK Al-Iqtisad. Supaya tidak tertinggal acara nih atau informasi dari LDK Al-Iqtisad, boleh di-follow Instagram kami di @ldk_al-iqtisad. Oke, baik. Saya selaku MC mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.